Salam Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi. Selamat malam kami ucapkan. Apa kabar Bapak Ibu? Kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat dan dalam keadaan sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk belajar lagi ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan melanjutkan kelas kita pada surat Roma. Marilah Bapak Ibu, terlebih dahulu kita menaikkan pujian kita. Lagu kita sudah ada di kolom komentar. Umatnya pujilah. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tatanya, pasti Ia berkenan, haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari surga, kekalah kasihnya, haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di surga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, satu lagi kita menaikkan pujian kita. Setelah lagu ini kita akan masuk ke kelas kita. Jalan salib perlulah korban. Lan salib perlulah korban, serahkan semua padaku. Letakkanlah semua di atas mezbah api, barulah kan nyata. Ini jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau tanggung salibmu? Kau yang telah serahkan semua padaku, setiakah kau padaku? Meski menderita kerugian, haruslah tetap setia, hingga sampai tiap hari dipenuhi hidup yang berkelimpahan. Ini jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau tanggung salibmu?
Kau yang telah serahkan semua padaku, setiakah kau padaku? Untung rugi tak jadi soal, kehendak Allah ku terima. Semuanya ku pandang sebagai sampah, Kristuslah keuntunganku. Ini jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau tanggung salibmu? Kau yang telah serahkan semua padaku, setiakah kau padaku? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang mengumpulkan kami melalui aplikasi Facebook ini, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menarik kami rindu mendengar suara Tuhan, rindu mengerti firman-Mu. Malam ini dalam setiap keberadaan kami mohon Tuhan hadir, Tuhan memberkati kami, Tuhan menyatakan diri kepada setiap kami. Hamba-Mu berdoa biarlah kasih Kristus memenuhi dia dan membawa hamba-Mu bersama Kristus ke atas salib. Biarlah dari sana kami beroleh cinta Tuhan, kebenaran Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami. Tuhan persiapkan hati kami, buka pikiran kami, berkata-kata kepada kami. Bukakanlah rahasia Tuhan bagi kami. Jikalau malam ini kami masuk kebenaran firman-Mu tentang kasih dan Taurat, biarlah Roh Kudus yang menyatakan cinta kasih Tuhan dan mewahyukan kebenaran Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mengerti kasih dan Taurat. Berkatilah kami ya Tuhan, dan demi Yesus Kristus, semua pekerjaan setan iblis jauh daripada kami. Biarlah Roh Kudus mengambil alih kelas kami ini. Biarlah nama Kristus sekali lagi dimuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama bergabung bersama kami Yayasan Terang Injil dalam sekolah Alkitab malam. Malam ini kita eksposisi surat Roma dan kita masuk pasal 13 ayat 8. Dalam Alkitab kita ditulis dari Lembaga Alkitab Indonesia, di sana kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikian firman Tuhan ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. 12.
Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi hendaklah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sekali lagi ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, di sini Paulus berkata, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yesus Kristus dikenakan, dipakai sebagai perlengkapan senjata. Jadi ini peperangan rohani, peperangan terang dan kegelapan, kebenaran dan dosa. Dan di sini kita disuruh memakai perlengkapan diri, perlindungan diri. Seperti hari ini pemerintah menyarankan kita memakai masker untuk melindungi diri kita dari terinfeksi virus corona. Demikian kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Inilah perlindungan diri kita, kesadaran kita, Yesus Kristus melindungi kita. Malam ini kita belajar kasih dan Taurat. Ada orang beranggapan bahwa perjanjian lama itu adalah zaman hukum Taurat. Kedatangan Yesus Kristus adalah zaman kasih karunia, dan sekarang adalah zaman akhir. Kalau begitu, apakah Tuhan berubah dari Taurat ke kasih karunia ke akhir zaman? Firman Tuhan berkata, Dia tidak berubah, tidak ada bayang-bayang perubahan. Demikian surat Yakobus. Tuhan tidak berubah, Tuhan adalah kasih adanya. Demikian 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan ayat 16. Allah itu adalah kasih. Bukan dikatakan Allah bersifat kasih, tapi Allah itu adalah kasih. Sehingga kita melihat sepanjang Alkitab Tuhan menyatakan kasih. Tidak ada kebenaran di luar kasih karunia. Pasal 8 Roma, Paulus sudah mengutip bagaimana Abraham di perjanjian lama dibenarkan bukan karena perbuatan, bukan karena hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia. Demikian Daud berkata, berbahagialah orang yang ditutupi pelanggarannya, bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia. Sepanjang sejarah, seluruh Alkitab menyatakan kebenaran hanya oleh kasih karunia Allah. Bukan perjanjian lama melalui Taurat, kedatangan Yesus Kristus melalui Injil, dan sekarang melalui Roh Kudus. Bukan. Sepanjang sejarah, seluruh Alkitab, mulai dari Habil sampai kedatangan Kristus kedua kali, semua orang yang diselamatkan semata-mata karena kasih karunia. Tapi mengapa Tuhan memberikan Taurat? Taurat pasal 5 ayat 13 dikatakan ditambahkan. Sebenarnya sebelum Taurat manusia sudah berdosa. Sebelum Taurat manusia bisa dibenarkan karena kasih karunia.
Tapi Taurat ditambah supaya manusia sadar. Manusia sudah berdosa. Manusia tidak mampu menyelamatkan diri. Manusia sungguh-sungguh butuh kasih karunia. Tidak ada perbedaan antara perjanjian lama perjanjian baru. Dan Paulus sudah menulis pada pasal 10 Roma ayat 4 bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dan di dalam Taurat itu ada bayang-bayang keselamatan, dan esensi keselamatan itu adalah Kristus. Dan Kristus adalah penyataan kasih Allah bagi kita. Demikian Roma pasal 5. Saya baca Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dikatakan di sini ketika kita masih berdosa. Ini adalah kasih Allah tanpa syarat. Kasih Allah tanpa kondisi kita. Dan kasih Allah setelah diselamatkan pun tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang Allah harapkan dari kita. Semata-mata adalah kasih karunia. Namun mengapa Taurat itu diberikan? Taurat diberikan pertama supaya kita sadar kita orang berdosa. Supaya kita sadar kita tidak mampu. Supaya kita berlari kepada Kristus. Saya baca sekali lagi apa yang sudah kita pelajari berapa waktu lalu, Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Berapa waktu lalu saya berkata, orang yang sudah lama sakit, batuk terus, dia masuk rumah sakit, tim medis membawa dia ke ruang X-ray, lalu dia dipoto, di ronsen. Wah, ternyata parunya itu sudah bermasalah. Setelah di ronsen, hasil ronsen itu keluar, parunya itu sudah tertutup kuman. Ronsen atau X-ray itu bukan menyembuhkan, tapi ronsen atau X-ray itu menyatakan bagaimana parunya sudah rusak. Demikian Taurat adalah X-ray bagi jiwa kita, bagi hati kita, menyatakan bagaimana kita berdosanya. Taurat tidak membawa kita kepada keselamatan. Taurat menyadarkan kita supaya kita sadar kita butuh pertolongan Tuhan. Lalu Roma pasal 8 ayat 1. Demikian langsung saya baca ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menunjukkan hukuman atas dosa di dalam daging. Taurat tidak sanggup kita jalankan karena kita sudah berdosa. Jadi Taurat itu menyatakan kita berdosa. Taurat menyatakan ketidaksanggupan kita. Dan Taurat membawa kita lari kepada Kristus. Roma pasal 10 yang saya sudah baca tadi, saya baca kembali. Karena sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Taurat menyatakan dosa kita. Taurat menyatakan ketidaksanggupan kita untuk
berbuat baik demi keselamatan. Taurat membawa kita berlari kepada Kristus. Sekarang apa yang dikatakan Paulus dalam pasal 13 ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Berhutang itu membuat kita merugikan orang. Berhutang itu kita mengurangi hak orang, kita ambil menjadi hak kita. Kita tidak boleh tidak membayar hutang. Dan sebaiknya kita jangan berhutang. Karena firman Tuhan berkata, cukupkanlah apa yang ada padamu. Demikian kata Yohanes Pembaptis kepada para pemungut cukai, demikian juga kepada para militer Romawi. Berhutang membuat kita tidak bisa hidup tenang. Berhutang membuat kita diteror, tidak peduli sedikit atau banyak hutang kita. Tapi berhutang membuat kita tidak lagi bisa melihat anugerah Tuhan, tidak bersyukur kepada Tuhan. Dan saran saya, kalau kita berhutang, biarlah kita menjual harta kita untuk membayar hutang, demi untuk menjalankan firman Tuhan ini. Janganlah kamu berhutang, bayarlah hutang. Kita lahir ke dunia tidak berhutang. Tuhan melahirkan kita melalui orang tua kita, kita tidak berhutang. Jikalau hari ini kita dipanggil Tuhan, apakah kita bebas dari hutang? Kita tak mungkin bayar hutang setelah mati. Sebelum mati, kita tidak tahu kapan kita mati. Bayarlah hutang. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Kita di sini berhutang kasih. Kita wajib mengasihi. Kita layak mengasihi. Mengasihi adalah hutang kita. Karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. Demikian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita berhutang dosa. Kita tenggelam di dalam dosa. Kita tidak sanggup membayar hutang dosa kita. Tapi kasih karunia Allah, karena begitu besar kasih Allah bagi kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita, sehingga dosa kita bisa dihapus, hidup kita ditebus, hutang kita lunas. Dalam surat Paulus yang lain, surat Korintus, Paulus berkata, kamu sudah lunas dibayar, sehingga itu muliakanlah Allah melalui tubuhmu. Hutang kita banyak, yaitu hutang dosa. Tapi telah didamaikan Allah, diampuni Allah, disucikan Allah, dihapus Allah, dilupakan Allah ketika Kristus berdoa di atas salib, Bapa ampunilah mereka. Artinya, Bapa biarlah aku menanggung hukuman dosa mereka, hutang dosa mereka. Bebaskanlah mereka dari hutang dosa mereka. Dan Allah Bapa menerima doa Tuhan Yesus
dengan membelah tirai bait Allah menjadi dua, menyatakan korban Kristus diterima Allah Bapa, dan siapa yang datang kepada Kristus, pintu sorga terbuka, pengampunan dosa disediakan, dan kepastian keselamatan telah dinyatakan. Setelah itu kita diminta saling mengasihi. Demikian 1 Yohanes pasal 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Mengasihi bukan menuntut orang lain mengasihi kita. Itu bukan mengasihi, itu egoisme. Mengasihi selalu memberi diri. Memberi diri karena mengasihi. Bahasa Indonesia itu mantap sekali. Mengasihi. Mengasihi berarti berkorban. Kita korban perasaan. Kita korban salah mengerti. Kita harus berkorban untuk bisa menyampaikan kasih kepada orang lain. Jadi bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal mati bagi kita, supaya kita didamaikan dengan Allah. Setelah kita beroleh kasih Allah, kita diminta mengaplikasikan kasih itu. Kasih bagi sebagian orang itu berbeda dengan orang lain. Ada kasih itu melalui ngomong, lemah lembut, atau ada kasih itu diam. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Tanda kita sudah diselamatkan, kita mengasihi orang Kristen yang lain. Bagaimana kita mengasihi orang Kristen yang lain? Ayat 18, 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan. Bukan dengan perkataan. Kenapa Rasul Yohanes menuliskan ini? Inilah kemunafikan orang-orang Kristen yang mengaku percaya, mulutnya itu selalu berkata kasih-kasih, lidahnya itu bergerak menyatakan dia mengasihi, dia peduli, dia merasa terbeban, dia merasa ikut menderita. Tapi itu semua kebohongan. Suatu hari saya menghadiri orang yang meninggal dunia. Waktu itu yang meninggal dunia ini seorang ibu yang masih muda. Ada satu bapak itu sangat menangis di acara penghiburan itu. Dia menangisi anak ibu yang meninggal ini. Dia berkata-kata panjang lebar. Itu ada air mata yang mengalir. Lalu akhirnya dengan susah payah dia memegang sakunya. Saya pikir dia akan memberi sesuatu kepada anak ibu yang baru meninggal ibunya ini. Saya pikir dia akan menolong anak ini. Dia susah mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Saya pikir dia akan meringankan beban anak ini dengan memberi uang. Dia menangis. Dia sedih. Waktu dia tarik dari sakunya itu, keluar itu sapu tangan. Oh, itu bukan mengasihi. Itu lidah tak bertulang.
Tuhan bosan dengar pengakuan kita kasih-kasih. Tuhan mungkin kalau bisa muntah sudah muntah karena kasih-kasih. Tapi di sini 1 Yohanes 3 ayat 18 firman Tuhan berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada tindakan yang nyata. Stop ngomong tanpa perbuatan. Demikian Roma 13, Paulus berkata ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Mengasihi, bukan menuntut kasih. Dalam sepanjang Roma 13 ini, kasih di sini selalu agape. Agape, kasih Allah yang tidak bersyarat. Dan setelah dikasihi tidak menuntut. Jadi di sini kasih yang diminta Paulus adalah kasih agape. Kenapa kita mengasihi seseorang? Apakah karena kita suka atau senang dengan orang itu? Itu bukan mengasihi, itu tertarik kepada diri. Tertarik kepada diri. Kebetulan tertarik kepada diri kita ada pada orang itu sehingga kita mengasihi. Itu bukan mengasihi, itu egoisme untuk memuaskan ego kita. Yang sedang kita cari ada di diri orang itu. Bukan itu kasih. Kita sering cerita, aku senang dengan orang itu. Aku mengasihi dia. Kenapa? Kita paparkan alasannya. Itu pasti bukan mengasihi. Kasih di sini tanpa alasan, tanpa syarat. Kasih di sini tidak memandang kondisi. Dan setelah mengasihi orang itu, juga tidak mengharapkan atau menuntut. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu setelah itu menuntut. Itu bukan kasih. Dan kadang-kadang kita mengaku senang dengan orang itu. Itu juga bukan kasih. Dan kadang-kadang kita menuntut orang lain seperti yang kita kehendaki. Itu juga bukan kasih. Kasih harus berkorban tanpa syarat. Dan setelah berkorban tidak menuntut apa-apa. Itulah kasih agape. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Memenuhi hukum Taurat. Kita umumnya mengerti hukum Taurat itu 10 hukum. Betul. Tapi sepanjang Alkitab, orang-orang Yahudi itu menemukan ke-10 hukum itu dikembangkan menjadi 613. Suatu hari saya di Yerusalem, seorang guide kami, orang Kristen Yahudi, jarang sekali, cuma 1% orang Yerusalem itu betul-betul Kristen. Mereka berkata, buah delima itu punya biji 613. Sehingga kuali di bait Allah itu harus diukir di sana buah-buah daripada delima. Waktu itu kami tidak percaya. Dan beberapa ibu-ibu datang. Mereka beli buah delima, mereka hitung. Mereka tiba-tiba menjadi betul 613. 613 ini dikompres Musa oleh pimpinan Tuhan menjadi 10. Dari 10 ini 4 hubungan vertikal kepada Allah. Dan 6 itu hubungan horizontal sesama manusia. Dan apa yang dikatakan Paulus di sini yaitu hubungan horizontal. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya, ia sudah memenuhi hukum Taurat.
hukum kepada Allah, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung, jangan menyebut Tuhan dengan sembarangan, kuduskan dan ingat hari Sabat itu vertikal. Tetapi horizontal, hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Ini ada 6. Dan para orang-orang Yahudi pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum mana yang terpenting dari seluruh hukum? Dan Tuhan Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Ini Matius 22 ayat 37. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa dan segenap akal budi. Dan ayat 39 Matius 22, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Musa menjadikan itu 10. Tapi tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan kita. Dia berkata, hanya 2. Hanya 2 hukum ini. Pertama, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Ini hukum pertama. Dan kedua sama dengan hukum pertama. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ketika saya juga naik ke gunung, di pinggiran Gunung Sinai, di situ ada juga orang Mesir yang percaya kepada Kristus. Dia juga berkata, mengapa Tuhan memberikan 2 loh batu kepada Musa? Kenapa tidak 1? Kenapa tidak 3? Menurut penelitian arkeologi, memang Tuhan membuat 2 loh batu itu yang ditulis tangan Tuhan sendiri. Yang pertama, itu yang dipecahkan Musa. 1, hukum untuk Allah. Itu yang 4. Dan batu yang satu lagi, hukum hubungan antara manusia, itu yang 6 poin. Jadi kita melihat Tuhan Allah itu tidak berubah dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan saat ini. Tuhan kita sama kasih. Dan apa yang ditulis hukum Taurat 613 menjadi 10, Mika membuat menjadi lebih kecil, dan Tuhan Yesus hanya 2. Semua itu isinya kasih kepada Allah dan kepada manusia. Jadi apakah hubungan kasih dengan Taurat? Kasih itu menyelamatkan kita. Taurat itu menyadarkan kita orang berdosa, menyadarkan ketidaksanggupan kita. Taurat itu mendorong kita lari dari hukuman datang kepada Kristus. Sekarang kita di dalam Kristus sudah dibenarkan. Apa fungsi Taurat? Taurat untuk menyatakan kebenaran dan cinta Allah kepada kita, sehingga kita makin menyadari kasih Allah. Dan kasih Allah yang kita sadari itu, kita balas dengan mengasihi orang lain. Itulah kita menggenapkan Taurat. Bukan kita kembali kepada hukum-hukum untuk keselamatan kita, tapi kita menyadari hukum-hukum itu telah digenapkan di dalam pribadi Yesus Kristus yang tersalib dan bangkit bagi kita, dan
Kita sudah dibenarkan karena Kristus. Untuk membalas itu, kita mengasihi umat Tuhan. Kita juga mengasihi Tuhan melalui merenungkan Taurat itu. Jadi Taurat tidak hilang, tapi digenapkan. Cara menggenapkan Taurat itu di dalam tubuh Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata, jangan kamu menyangka, Matius 5 ayat 17, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sekarang siapa yang lari kepada Yesus Kristus yang tersalib di atas salib dan bangkit dari kematian, dia sudah menerima kegenapan Taurat. Dan kita sudah dibenarkan. Sekarang bagaimana kita melakukan Taurat? Dengan cara mengasihi orang lain. Demikian kata Paulus. Ayat 8 tadi, Roma 13. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Mengasihi, karena isi Taurat itu adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Ayat 9. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang mengasihi tak mungkin berzina, karena akan menyakiti pasangannya, menyakiti keluarganya, menyakiti anak-anaknya, juga menyakiti keluarga orang yang dia zinahi itu. Kalau dia berzina, anaknya menderita, anak dari anaknya juga menderita. Karena apa? Karena dia keturunan orang yang berzina. Kakeknya itu penzina. Juga orang yang dia zinahi, anak yang dilahirkan itu anak zina. Dan anak yang dilahirkan dari zina itu melahirkan anak. Dia juga mempunyai seorang nenek yang berzina. Dan orang yang dia zinahi itu membuat papa dari orang itu mempunyai anak yang berzina. Saudara-saudara perempuan itu juga menjadikan saudaranya berzina. Demikian kalau kita kembangkan ini begitu fatalnya. Dan ini bukan kasih. Suatu hari saya menghadiri satu seminar tentang garam dunia. Yang membuat seminar ini seorang doktor teologi. Dia menyimpulkan, bagaimana Anda melihat orang jujur dalam bisnis? Kami memberi tanggapan. Dia kutip satu tulisan daripada orang Kristen yang baik, saya lupa. Dalam tulisan itu dia berkata, orang yang jujur dan mengasihi itu ujiannya satu. Apakah dia setia kepada istrinya? Kalau dia tidak setia kepada istrinya, semua perbuatannya itu hanya menutupi dosanya. Karena manusia paling peka itu dengan keluarga. Kalau dia berani berzina, dia sudah berani membuang keluarganya. Dia tidak mengasihi yang seharusnya paling dia kasihi. Kami mendengar itu semua diam. Dan pulang saya merenungkan betul. Siapa yang paling kita kasihi? Omong kosong kita mengasihi orang yang jauh. Keluarga kita tidak kita kasihi. Kalau kita mengasihi keluarga kita, tak mungkin kita berzina. Orang punya alasan. Itu kelemahan, itu kecelakaan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Firman Tuhan berkata, itu tanda kita itu
kejam, bukan mengasihi. Demikian ayat 9, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dari firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tak mungkin berzina karena akan menyakiti keluarga kita, menyakiti orang yang kita zinahi. Baik laki-laki, baik perempuan. Sama, kita akan melindungi diri, mengenakan Kristus. Jangan membunuh, tak mungkin membunuh orang yang mengasihi. Sehingga agama-agama yang berani membunuh itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan itu kasih, Tuhan mati untuk objek yang Dia kasihi. Inilah pertanyaan sering muncul. Agama mana yang benar? Saya jawab dengan cukup satu ini. Mana yang menyatakan cinta kasih? Mana yang menyatakan kekudusan? Ada agama mengajarkan boleh menikah sampai 3-4. Apakah itu kasih? Apakah itu kudus? Tuhan Yesus mengajarkan, jikalau pipi kirimu ditampar, berikanlah pipi kananmu. Itu apa? Pengampunan masih sisa. Sudah tempeleng satu, masih sisa pengampunan, kasih pipi yang lain. Tuhan Yesus berkata, 2 menjadi 1. Dan Tuhan Yesus berkata, berdoalah bagi yang mengutuk engkau. Ini ajaran Kristus. Tidak ada agama manapun di dunia mengajarkan seperti ini. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Ada orang curi waktu, curi uang rakyat. Itu tidak mengasihi. Ada orang curi uang sendiri. Saya pernah heran. Saya curi uang saya sendiri. Kayak mana? Kok bisa? Aku bilang. Oh, dia jual barang ke pasar. Dia ganti suratnya store sama istri. Oh, gitu. Uang sendiri dicuri. Dia jual sayur ke pasar. 2 suratnya. Uangnya sendiri dicuri. Oh, saya bilang. Itu setelah dia dengar firman. Jangan mencuri. Selanjutnya, jangan mengingini. Mengapa kita mengingini? Nah, inilah egoisme. Inilah kita tidak mempunyai kasih. Firman lain manapun juga sudah tersimpul dari firman ini, yaitu kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Paulus dengan dipimpin Roh Kudus menyatakan semua isi Taurat itu adalah kasih. Tidak ada kontradiksi. Tidak ada zaman Taurat, zaman kasih karunia, zaman akhir zaman. Tidak. Taurat itu berisi kasih. Dan kasih itu nyata di atas salib. Salib itu arah vertikal dan arah horizontal. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama. Salib itu penyataan kasih dan keadilan Allah. Di mana kita, orang yang berdosa, boleh diampuni karena kasih Allah. Sekaligus Allah menjalankan keadilan, hukuman atas dosa kita, tapi bukan dalam diri kita, tapi dalam diri Kristus di atas tubuhnya. Tidak ada lambang lain di dunia ini lebih indah dari salib. Salib itu penyataan kasih Allah kepada manusia. Dan salib itu juga adalah penyataan keadilan dan kebenaran Allah. Ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia.
Jelas. Kalau kita mengasihi, kita tak mungkin iri, kita tak mungkin benci, kita tak mungkin berencana atau ingin membalas dendam. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan Roma pasal 10 ayat 4, Paulus sudah menyatakan Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Dan penyataan orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus, dia juga menyatakan kasih Kristus. Kristus sudah menggenapkan Taurat di dalam tubuhnya, dan di atas salib dia sudah berkata, sudah selesai tuntutan Taurat. Dan itu diberikan kepada kita sebagai kebenaran. Dan kebenaran penggenapan Taurat di dalam Kristus oleh kasih-Nya kita nyatakan juga dalam hidup kita. Ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kalau kita mengasihi, kita tidak melanggar hukum Taurat, tentu tidak mungkin kita merugikan orang lain. Karena Taurat dan kasih sama. Kalau kita melanggar Taurat, berarti kita tidak mengasihi. Kalau kita melanggar Taurat, berarti kita merugikan, menyakiti, menghina orang lain. Ayat 11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sepertinya ini Paulus sedang membangunkan orang-orang Kristen di Roma. Demikian hari ini kita dibangunkan. Saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Tidur itu apa? Tidur itu tidak sadar apa-apa. Tidak sadar dia berbuat dosa. Tidak sadar dia hidup dalam dosa. Bangun artinya sadar. Keluar dari berbuat kejahatan. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita percaya. Ini artinya apa? Sebentar lagi kita bertemu dengan Tuhan. Makin hari makin dekat kepada Tuhan. Kita menanti kedatangan Tuhan. Makin hari makin tiba kedatangan Tuhan. Makin hari makin sadar hidup kita. Kita hidup di dalam terang. Alkitab tidak mengajarkan Tuhan masih lama datang. Tuhan mungkin menunda dia datang, atau Tuhan akan memberi kesempatan lebih bagimu. Bukan. Ini seperti waktu mendesak. Jadi waktu mendesak kedatangan Tuhan membuat hidup kita makin kudus, makin suci, makin mencintai Tuhan, dan makin mengasihi sesama. Kasih dan Taurat tidak kontradiksi. Kasih dan Taurat adalah dari Allah yang sama. Allah kita adalah kasih. Dia menyatakan Taurat, standar kasihnya, penyataan kasihnya. Ketika kita tidak sanggup menjalankan Taurat, dia berinisiatif. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Hidup di bawah Taurat. Mati mengganti kita untuk membayar hutang dosa kita dari tuntutan Taurat. Tuhan Yesus sudah menggenapkan Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang menyediakan Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Dan siapa yang datang kepada Kristus, dia sudah menerima kegenapan Taurat. Dan kegenapan Taurat yang kita terima itu kita nyatakan melalui kita mengasihi. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang
sudah mengasihi kita dengan jalan mengutus anaknya mati bagi kita untuk mendamaikan segala dosa-dosa kita. Kita tutup dengan Roma pasal 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tidak ada alasan kita untuk tidak mengasihi, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus menurunkan, membawa, memenuhi kita dengan kasih Allah. Dan kasih Allah itu akan kita limpahkan kepada orang lain. Disitulah kita menggenapkan Taurat. Kasih tidak bersyarat, kasih tidak menuntut. Kita mengasihi bukan kondisi orang itu, dan setelah kita mengasihi orang itu, kita tidak menuntut. Inilah kasih. Kasih karunia Allah sudah kita terima di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kasih karunia Allah itu kita nyatakan melalui mengasihi orang lain. Bagaimana kita mengasihi orang lain? Paling dalam kasih kita memberitakan Injil, menyaksikan Yesus Kristus, dan kita memberikan apa yang membawa mereka dekat kepada Tuhan. Orang yang mengasihi akan melakukan, memberi, berbuat sesuatu supaya orang yang dia kasih itu boleh menerima, melihat, dan menikmati kasih Kristus. Kasih Kristus sudah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus, dan kita dituntut, diminta supaya kita jangan menahan kasih itu, kita membagikan kepada orang lain dengan jalan berbuat sesuatu bagi orang lain, sekaligus kita tidak melakukan kejahatan. Demikian pelajaran kita malam ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang telah memberikan anak-Mu yang tunggal, bukti kasih-Mu bagi kami. Tidak ada alasan kami tidak mengakui Tuhan mengasihi kami. Ketika kami masih berdosa, Kristus mati bagi kami. Tuhan Yesus, sadarkanlah kami betapa besar kasih Tuhan bagi kami. Dan biarlah kasih Tuhan itu kami biarkan berkembang, memenuhi hati kami. Dan kami boleh melimpahkan kasih itu kepada orang lain. Kami tak mungkin berbuat dosa, melukai orang lain, karena kami mengasihi. Kami juga karena kasih Tuhan tak mungkin berbuat jahat. Malam ini kami diingatkan kasih Tuhan telah dinyatakan bagi kami. Taurat yang sudah kami langgar telah digenapkan Kristus, dan Kristus mati mengganti kami untuk menanggung tuntutan Taurat bagi kami. Biarlah ya Tuhan, kasih kami tidak pura-pura, tidak
sebatas perkataan, tidak dengan lidah, tapi dengan perbuatan. Ampunilah kami dalam setiap kemunafikan kami, dan bawalah kami mengaplikasikan kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh betul-betul berbuat sesuatu bagi orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Biarlah Roh Kudus membawa kami bersekutu dengan firman-Mu dan menjalankan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.